kita kembali ngiling-ngiling pelajaran awal. Nek saya dulu kan menyimpulkan dadi Gusti Allah ki wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa wae kuwi sanepane Gusti Allah. Apa saja itu amsal. Misalnya semua bangunan kehidupan itu oleh Allah dilambangkan oleh pohon misalnya. Jadi nek kue kepingin ya rumah tangga sing apik tirun wit-witan. Apa to wit-witan ki lemai kudu bener, le nyirami kudu bener, oyote kudu jero sak piturute, aja nganti lemai menghalangi oyot sak piturute, engko nganti tekan wit-witane, dahannya, rantingnya, kembangnya, daunnya sampai buahnya. Itu semua adalah lambang dari Allah. Nah, nek syahadat nek ibarat ya kuwi sapa gurune wong urip iki syahadat kuwi, itu yang namanya gravitasi tauhid itu. Nah, itu harus seimbang antara tidak dan iya. Sehingga sampai memilih iya itu karena tidak di kiri kanannya itu sudah sampean beresin. Tapi ini enggak usah saya terangkan sampai mendalam-dalam. Intinya iki aku mengarep ngomongin nek syahadat kuwi saka guru ibarat Masjid Demak ki tiang yang tengah yang gede itu syahadat. Nah, nanti ada tiang di sekitarnya, termasuk as-sholatu imaduddin, berarti sembahyang itu juga tiang yang sangat penting di dalam menjalankan agama. Nah, saya ingin menyebut ilmu-ilmu lama zaman Mak Iyana waron biyen. Nek sholat kuwi lambangi banyu udan. Nah, saiki nek kowe kepingin sholatmu kita tahna anil faksha wal mungkar, kuwi sinawa nang udan. Asal usule udan ki piye? Katakanlah hujan itu berasal dari cahaya matahari, ada proses pencahayaan terhadap laut, terhadap air, kemudian ada penguapan, kemudian ada perubahan cuaca, kemudian ada peta suhu, sehingga kemudian dia dari oksigen campur hidrogen baru turun menjadi hujan. Artinya wong sembayang kui kuncine kowe mencari pencahayaan dari Allah supaya memantulkan cahaya Allah itu kepada orang lain. Jadi sholat itu urusan pencahayaan, dan hidup itu ya cahaya ya, karena Allah itu nur samawati wal ardh. Jadi dengan sholat ilingo cahaya supaya cahaya Allah masuk. Dan kalau masuk ke kita pasti memantul ke kiri kanan kita. Jadi begitu semakin kita rajin sholat, semakin kita mencahayai orang lain. Mencahayai iso diterjemahkan menjadi kemurahan ekonomi, iso diterjemahkan menjadi kemurahan hati, iso banyak nyenengke wong, ngamanke wong, itu semua cahaya. Ya, itu sholat. Nek poso itu urusannya peragian, pelembutan. Jadi peragian itu telo niko, telo pohong niko, kaspe. Itu diragi dadi tape. Dadi nek kue poso kui prosesnya adalah mengubah hati kita yang atos menjadi lunak, menjadi lembut. Maka di tengah Quran ada fal ya talattof. Jadi itu rekomendasi utama bagi setiap manusia. Semua perilaku, semua benda yang kamu miliki, semua makom yang kamu jelajahi itu hendaknya membuat engkau menjadi melembutkan diri, karena nanti untuk ketemu Allah itu bekalnya kelembutan, bekalnya adalah mutmainnah. Yang tidak mutmainnah tidak dipanggil oleh Allah kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita masih kaspe, kita tidak mutmainnah, kita atos. Sing gampang ini loh, kui tiang listrik kui saatos-atose saampu-ampu kuwi iso ditugel ora? Iso ditugel. Kayu iso ditugel, mesti iso baja lebih mudah lagi. Nek arep keras-kerasan sing paling keras iki kaca. Meskipun kohesinya lemah tetapi unsur sel-selnya itu sangat kuat gitu. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, nek kowe tak kongkon medang banyu ning jeding, berakibat enggak? Banyune iki kok pedangi nganti kok jujes-jujes. Karena sekarang kamu pilih mana? Kamu jadi besi apa jadi air? Kan begitu. Itu semua amsal, itu semua pelajaran dari Allah. Makanya orang itu harus memiliki kelembutan dan kelepasan. Nah,
Jadi nek poso kuwi ngelembutke ati. Supaya kamu tidak gampang patah, tidak gampang jatuh, tidak gampang putus asa. Jadi lembutkan hatimu. Falyatalataf itu kalau puasa. Jadi sholat pencahayaan, puasa peragian, zakat itu susu. Lambangnya air susu. Kok susu piye? Ya susu itu hanya satu tingkat di bawah madu. Kalau haji itu madu, kalau susu di bawahnya. Susu kan termasuk minuman yang sangat istimewa, terutama susu ibu ASI ya. Jadi wedhus niku duwe air susu, badannya punya metabolisme untuk memproduksi susu, ataupun kambing ataupun sapi ya. Itu sapinya minum berapa banyak atas susunya sendiri. Apa ana wedhus melengkung ngene iki nyusul susune dhewe lek ra ono. Jadi kalau orang punya harta dimakan sendiri tanpa zakat, tanpa sedekah, itu akan patah punggungnya. Seperti kambing yang menyusu susunya sendiri. Jadi sebenarnya zakat itu lambangnya adalah air susu kambing itu, dengan segala metabolisme dan peristiwa-peristiwa alamiah maupun budayanya. Nah, nek kaji niku madu. Madu ini kan diistimewakan juga, disebutkan keistimewaan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi madu niku disebut minuman ning kok ya kental, disebut panganan kok ya cair kan gitu kan. Jadi dia sudah la syarqiyah wala gharbiyah. Wong nek wis kaji ki wis ora NU ora Muhammadiyah asline. Tetep entuk mlebu NU, tetep Muhammadiyah, tetep ning atine wis ati Gusti Allah, wis ora ati lor kidul etan kulon. Dia sudah la syarqiyati wala gharbiyah. Terus kalau orang sudah ora lor ora kidul wis ming Allah tok, Allah ora sunni ora syiah ora apa pokoke Allah ya. Maka dia akan punya kesaktian dari Allah yang disebut yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Dadi kowe iki urung nganti berbuat baik kowe wis apik. Urung nganti kowe iki menunjukkan kekuatan, kowe wis kuat kanggone wong kabeh. Sak piturut itu yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Artinya kowe iki iso nyumet lampu mongko orang duwe korekan. Nah, saya doakan sampean tanpa pertahanan apapun, sampean oleh Allah akan diberi keselamatan dan makom yang sampean akan bahagia. Bahagia ya ora podo karo hitungan dunia loh. Ada orang yang naik pangkat bahagia, ada orang yang tidak naik pangkat itu yang bahagia. Kan beda-beda. Beda-beda. Ana wong sing duwe bojo ayu kuwi bahagia, ana wong sing duwe bojo ora pati ayu sikile njeber kuwi bahagia. Tergantung. Ya tergantung ya. Aku ya kurang ajar si Gento ini tak sikil njeber aku kelingan kancaku jenenge Roni ora rabi-rabi nganti mati, nganti umur swidak luwe ora rabi-rabi mergo anggere ana wong wedok dicacat. Wis yang-yangan kok piye ram Cidaron ora itu kamban. Wis ana meneh apik kok kaya ayu lencir ya ceking ning anu keleke mambu banget. Nah, wis bar kuwi ana meneh anu rada untune kira rata. Pokoke dicacat terus akhirnya ora rabi. Jadi pokoknya aja nyacat lah. Nek perlu orang dia aja kok cacat juga. Sepanjang hidup itu kehendak Allah, jangan dicacat. Tapi kalau kehendak manusia, sambatkan kepada Allah, kan begitu. Nah, selama ketidakadilan itu datang dari manusia, sambat kepada Allah. Tapi kalau yang seolah-olah ketidakadilan itu datang dari Allah, jangan sebut itu ketidakadilan, tetap adil. Kan nek wong ning donya iki kan Gusti Allah piye to? Ono wong rasalah kok dibiarkan kena bencana kan gitu kan. Lho sik to hitungannya Allah beda. Hitungan Allah itu tidak dunia tapi dunia akhirat dan seterusnya. Jadi sekali lagi haji itu anu Pak, madu Pak. Jadi jenengan nek wis kaji kudu dadi madune wong akeh. Makanya beliau begitu haji kan terus memadu. Terus madu ya. Ngene ya gitu ya. Terus madu. Yang terakhir tuh gini. Nyun sewu ini teman-teman maknya sudah sedikit mendengar kemarin di
di Godian apa di mana ya sebelum ini ya. Jadi gini Gus, apa sebabnya Nabi Hud dikafiri umate, Nabi Hud njaluk hukuman saka Allah nang umate dikai. Nabi Nuh dikai, dikabulke. Nabi Soleh dikabulke, Nabi Lut dikabulke. Ya toh, nabi-nabi liyan dikabulke. Ning awake dhewe ora tau kabul. Sehingga ada kesimpulan bahwa setelah Muhammad SAW, setelah Rasulullah itu tidak ada lagi hukuman Allah langsung, yang ada hukuman yang ditunda sampai ke akhirat. Sampai ada kesimpulan seperti itu. Saya mencoba mencari yang kira-kira yang lebih dekat lagi apa. Karena yang paling benar hanya Allah yang tahu. Kita cuma bisa ngerabak karo ngiro-iro. Nah, saya punya penglihatan yang sedikit agak berbeda. Kemarin kan saya tanya, kalau semua orang di dunia ini muslim semua, Allah bati ora? Ora. Nek sak dunya kabeh ki kafir kabeh, Gusti Allah frustrasi ora? Ora, babar pisan. Jadi Allah tidak ada urusan dan tidak terpengaruh oleh apapun saja, baik maupun buruk dari manusia dan makhluknya. Maka urusannya azab banjir di zaman Nabi Nuh bukan karena Allah sakit hati, bukan karena Allah merasa dirugikan atau merasa gimana-gimana oleh kekafiran umat Nuh. Yang membuat Allah marah dan mengabulkan adalah karena dia mencintai Nabi Nuh. Jadi ngene Bu, nek suami istri ya, suami diajak mungkin tidak marah, tapi nek bojo diajak dihina orang, suaminya lebih marah daripada kalau dirinya sendiri diajak, betul enggak? Jadi kalau kekasihnya diejek, kekasihnya dilukai orang, maka kita akan marah, kan begitu? Allah kelihatannya seperti itu. Jadi ketika belok dikit, ketika Rasulullah hijrah kemudian dikejar oleh pasukan kafir, kemudian masuk ke dalam gua Thur ya, terus dilindungi oleh sarang laba-laba, kemudian Abu Bakar kelihatan takut, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ojo wedi, ojo sedih, Gusti Allah bareng awake dhewe. Itu bukan karena Abu Bakar wedi ketangkep wong kafir. Yang dia takuti bukan itu. Yang dia takuti adalah bahwa Muhammad SAW itu kekasih Allah nomor satu. Nek kekasih Allah itu nganti dilukai, ditatoni karo wong kafir, kuwi Gusti Allah iso nesu tenan, sak Mekah, sak Madinah, sak Arab jebol entek kabeh. Jadi kalau sampean ingin Allah berbuat sesuatu kepada yang menyakiti sampean, menurut saya, marilah lakukan segala hal yang membuat Allah mencintai kita. Ora ketang ora kekasih kaya nabi-nabi, ning pokoknya lumayan dicintailah karena perbuatan kita, kerajinan kita, ibadah kita, puasa kita, wiridan kita, hizib kita membuat Allah mencintai kita, sehingga kalau kita disakiti oleh orang, Allah yang akan marah kepada orang yang menyakiti kita. Leres mboten Gus ngoten niku nggih. Nah, jadi menurut saya ini juga berguna untuk sampean semua. Sudahlah saiki iki ora sambales sapa-sapa, ora samesu karo sapa-sapa, lakukan segala sesuatu siang dan malam ben Gusti Allah ki saya sayang nang jenengan kabeh. Nek jenengan sayang disayang Allah, wis kuwi. Allah akan mengharamkan keburukan untuk sampai kepadamu. Allah akan melindungimu dari aib-aib. Kan gitu. Haramallahu sayyi'atakum. Allah akan mengharamkan keburukan untuk menimpa kekasihnya. Allah akan menutup aib-aib itu karena dia tidak mau aibnya dipermalukan. Kekasihnya dipermalukan di depan orang-orang yang lain. Jadi mungkin tidak berguna omongan saya, tetapi kira-kira hanya itu yang bisa kita, bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Memang itu luar biasa sebenarnya karena kita berurusan dengan kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Jadi Allah itu kan Rahman Rahim nomor siji, bukan yang lain-lain. Nomor satu Allah itu yang primer adalah Rahman Rahim. Jadi urusannya cinta ternyata. Maka jadilah
pecinta Allah, supaya Allah menjadi kekasihmu, supaya engkau menjadi kekasihnya Allah, sehingga nanti karena rahman rahimnya, maka Allah tidak terima kalau ada orang yang menyakitimu. Kira-kira ngoten ibu, leres nggak bener? Leres ibu, logikanya gitu loh. Aku ya urung makom neng kunuku ya durung neng, pokoknya aku selama iki yo lolos dari lubang jarum ya bola bali. Wis kudune mati, wis kudune ngene, kudune ngono, tapi Allah lumayan aku ora pati di ketok iya rada lumayan dicinta sithik-sithik lah gitu loh. Nek kaya Hendro wis dicintai Allah ora karu-karuan. Cintai ora karu-karuan karena dia polos, dia opo anane umuk ya toh. Kira-kira gitu ya. Gini, kita bawakan sebelum saya. Assalamualaikum, selamat datang di Penguling Ma'iyah. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saudaraku, ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan video Sinau Bareng Mbah Nun pada video kali ini. Dan berikut ini hanya ulasan atau hanya sedikit pointer dan rangkuman untuk pembelajaran bersama, atau hanya sekedar untuk menambah referensi saja. Pointer yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa apapun saja itu sanepane Gusti Allah, atau perumpamaan alias amsal. Kemudian Mbah Nun memberikan contoh, misalnya semua bangunan kehidupan itu oleh Allah diperumpamakan sebagai pohon. Apa sih pohon itu? Oh, dalam menyirami harus benar. Akarnya harus kuat ke bumi, daunnya harus menjulang tinggi, dahannya, rantingnya, sampai buahnya dan seterusnya, itu adalah amsal dari Allah. Setelah Mbah Nun memberi sedikit penjabaran sebagai pengantar tentang sanepan atau perumpamaan, kemudian Mbah Nun mengajak kita belajar bersama untuk mengingat kembali ilmu ma'iyah lama tentang perumpamaan dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat, Mbah Nun perumpamakan dengan tiang tengah kehidupan, atau kalau istilah Mbah Nun menggunakan bahasa Jawa, syahadat itu soko gurune, orang hidup itulah syahadat, atau gravitasi tauhid itulah syahadat, karena harus seimbang antara iya dan tidak. Mungkin maksud Mbah Nun tidak ada Tuhan selain Allah, iya hanya ada satu-satunya Tuhan Allah, atau iya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin itu yang dapat saya tangkap dari yang dimaksud Mbah Nun tentang gravitasi tauhid, harus seimbang antara iya dan tidak. Kemudian sholat, Mbah Nun perumpamakan dengan air hujan. Kemudian Mbah Nun mengingatkan jika kita ingin sholat kita itu dapat mencegah dari keburukan dan kemungkaran, maka belajarlah kepada hujan. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit memberi contoh. Katakanlah hujan itu terjadi dari air laut yang mendapat pencahayaan, kemudian menguap dan seterusnya. Intinya, carilah cahaya dari Allah agar dapat memantulkan cahaya itu kepada orang lain. Jadi, sholat itu pencahayaan. Pokoknya, ingat saja cahaya ketika sholat supaya cahaya Allah masuk. Dan kalau cahaya Allah masuk, pasti akan memantul ke kanan kiri Anda.
Cahaya itu bisa diterjemahkan menjadi banyak hal: hidayah, keterangan hidup, rizki, dan sebagainya. Kemudian puasa itu urusan peragian atau pelembutan. Mbah Nun mencontohkan, ketela diragi menjadi tape. Jadi puasa itu agar kamu menjadi lembut atau belajar kelembutan. Beliau juga memberi sedikit penjabaran tentang sekeras apapun besi, baja, kaca, semua itu bisa dipatahkan, sedangkan air mau ditujes atau dipedang sebagaimanapun, dia tidak akan bisa dipatahkan. Kalau diperlebar, mungkin itu sebabnya puasa ditempatkan di tengah-tengah rukun Islam, alias sesudah syahadat, sholat, dan sebelum zakat serta haji. Sebagaimana bergaris lurus dengan ayat falyatalattaf atau berlemah lembutlah yang terletak di pertengahan Al-Quran. Selanjutnya, zakat Mbah Nun perumpamakan dengan air susu, di mana tidak pernah ada kambing, domba yang meminum air susunya sendiri. Dan Mbah Nun beri imbuhan bahwa orang yang memakan semua hartanya sendiri seperti kambing yang memaksakan menyusu susunya sendiri, maka akan patah punggungnya. Kemudian yang terakhir, haji. Mbah Nun perumpamakan dengan madu, di mana madu memiliki manfaat apapun saja, dan madu tidak cair seperti air, juga tidak padat seperti makanan, yang artinya orang yang sudah haji, ia sudah tidak syarqiyah walau ghurbiyah, alias sudah tidak condong ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya adalah orang yang sudah haji maka dia Islam. Titik. Kemudian pointer selanjutnya, perihal hitungan Allah tidak sama dengan hitungan manusia, karena hitungan Allah itu hitungan dunia akhirat. Misalnya, ada orang alim yang baik, soleh, namun dia terkena musibah. Maka bagi kita mungkin, bagaimana sih Allah, masa orang sealim itu harus mendapatkan musibah? Nah, yang harus kita ingat di sini adalah hitungan Allah tidak sama dengan hitungan manusia. Karena hitungan Allah tidak hanya hitungan sementara di dunia, namun juga hitungan akhirat atau hitungan keabadian. Selanjutnya, di akhir video Mbah Nun mengajak kita sinau bersama untuk meraba-raba bahwa kenapa Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan seterusnya kaumnya diazab sementara di era kita tidak. Mungkin karena di zaman Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan seterusnya itu karena kekasih Tuhan yang disakiti sehingga Tuhan marah. Kemudian Mbah Nun memberi perumpamaan bahwa jika seorang suami dihina mungkin dia marah, namun tidak semarah apabila istrinya yang dihina, karena itulah kekasihnya. Dari sini kemudian Mbah Nun mengajak kita untuk marilah berusaha menjadi kekasih Allah, agar apabila kita susah, sedih, disakiti orang, dan seterusnya, maka Allah lah yang akan membela kita. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak yang dapat kita pelajari dari kutipan sinau bareng Mbah Nun pada video kali ini. Pointer yang saya ungkap di atas itu mungkin hanya sedikit gambaran saja dari saya dengan segala macam kekurangan dan kelemahan saya. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang pointer atau rangkuman dari saya. Semua yang sudah saya ungkapkan bukan sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat menjadi pembelajaran dan dapat menambah sedikit referensi bagi kita. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.